Baik, puji nama Tuhan saudara. Kita buka firman Tuhan saudara dari Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu tentang Pentakosta. Baik, tentang Pentakosta ya, saya baca ya. Pentakosta Kisah Rasul pasal 2 dari ayat yang pertama sampai yang ayat yang ke-12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Puji nama Tuhan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan ya, kita sedang merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu saudara. Sudah terjadi di Yerusalem dan sekarang saudara kita hanya memperingati saja, kita hanya memperingati peristiwa ini saudara kasih dalam Tuhan. Ya, dan di sini saudara, Pentakosta ini salah satu adalah hari raya yang penting. Dari ketiga hari raya, ada hari raya Natal, Paskah, dan Pentakosta. Ya, di sini. Dan pada hari raya Pentakosta ini adalah hari raya orang Kristiani ya, yang sangat penting. Peristiwa ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan Yesus, dicurahkan Allah Bapa kepada setiap rasul-rasul yang duduk berkumpul bersehati di satu tempat. Dikatakan mungkin ini tempat ini berbicara tentang kayak seperti sinagog gitu ya, tempat satu perhimpunan orang-orang Israel ya, di mana mereka beribadah di salah satu tempat. Nah, di sini mereka bersehati untuk menantikan apa? Janji yang dijanjikan oleh Yesus. Dikatakan mereka berkumpul dan ketika turun satu bunyi, mereka kaget. Mereka kaget, bunyi apa? Lalu mereka heran. Ketika bunyi itu datang, maka semua rasul-rasul yang ada berkumpul itu, mereka kepenuhan dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan bahasa yang biasa rasul-rasul ini gunakan. Ini bahasa yang dari berbagai-bagai suku di sini, dari daerah, dari suku yang lain. Ini yang mereka dengar. Mereka dengar, kenapa?
mereka berkata-kata demikian. Mengapa ada kata-kata itu? Itu adalah bahasa kita, bukan bahasa mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini bertanya, kenapa ada yang demikian? Saudara, sesuai dengan roh itu memberikan kepada seseorang, itu yang diucapkan. Maka di sini, saudara, kita kembali. Apa yang pernah dijanjikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja, tetapi dia memberi satu janji, saudara, ya. Dia memberikan satu janji, yaitu bahwa dia akan minta penolong. Dia akan meminta penghibur itu untuk menemani supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Kita buka dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Saudara, dikatakan firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini dikatakan aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Kenapa pakai kata yang lain? Karena Yesus bersiap meninggalkan murid-muridnya, dan dia memberikan yang lain, yaitu Roh Kudus yang siap dicurahkan. Maka ini yang akan menyertai untuk selama-lamanya. Saudara, jadi kita disertai oleh Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi apa? Kekuatan kita, menjadi penghibur kita, menjadi penolong kita, menjadi penuntun kita dalam setiap langkah kita. Ini yang Yesus janjikan. Dan ketika Yesus menyatakan ini, saudara, dan ini memang benar digenapi. Seperti ya, tanggal 1. Nah, benar tanggal 1, saudara. Ini, jadi Yesus menepati setiap firman-Nya, saudara. Asal kita tetap setia bertekun di dalam Dia. Satu ayat yang ke-17 dikatakan, apa yang diminta Yesus ini? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara, dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mengenal Yesus yang kita sembah. Kita mengenal firman Tuhan. Makanya kita menerima firman Tuhan. Makanya kita menerima dan percaya, saudara, ya. Kalau saya kasih contoh begini, saudara. Kalau ada seseorang datang ke rumah kita nggak kenal. Terus dia datang, dia ketuk pintu, kita buka pintu. Terus dia bilang, ibu, saya mau tinggal di tempat ini, dan saya mau menginap di rumah ibu. Kira-kira kita mau nggak? Ya nggak mau, saudara, karena kita nggak kenal. Ya, kita nggak kenal. Yang ada kita takut. Demikianlah Yesus tidak dikenal oleh dunia ini, maka dunia tidak mau menerima Dia. Ya, tapi setiap orang yang mengenal Dia, menerima Dia, menerima perintahnya dan melakukan perintahnya. Jadi kita yang kenal Yesus, kita percaya, kita tidak takut, saudara, ya, dalam situasi apa. Kenapa? Kita mengadu kepada Dia. Karena Dia pembela kita. Saudara, kita tidak takut. Dikatakan dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, dunia ini bicara apa, saudara? Tentang kejahatan. Kejahatan tidak mengenal kebenaran. Amin. Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri, dan Dialah kebenaran itu yang menyertai kita. Makanya Roh Kudus ini menyertai rasul-rasul, menyertai kita semua untuk mengarahkan kita kepada kebenaran, menyertai para rasul untuk memberitakan firman Tuhan dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. Jadi Roh Kudus ini berkarya dalam gereja Tuhan, dan dalam gereja Tuhan penting Roh Kudus berkarya. Ya, sangat penting. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Untuk apa Yesus naik ke surga? Saudara, supaya Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Kalau Dia nggak naik, Dia nggak akan berikan penolong yang lain itu. Karena Dia yang ada bersama dengan murid-muridnya,
Maka ketika dia mau meninggalkan, dia katakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu, karena aku akan mengutus penghibur itu. Aku akan minta kepada Bapa, dia katakan. Jadi Roh Kudus ini sekarang yang berkarya dalam gereja Tuhan, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan para hamba Tuhan. Ini saudara, makanya satu sukacita bagi gereja Tuhan saat ini. Sekarang orang Kristen lagi bersukacita karena bisa merayakan hari Pentakosta ini, saudara, hari pencurahan kuasa Tuhan. Saudara, dia tidak meninggalkan kita. Baik dalam situasi pandemi ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena apa saudara? Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara ya, saya katakan kita menang saudara. Amin. Kita menang saudara. Saudara tahu kata menang ini. Saudara yang tahu, jemaat ini tahu semua apa yang saya maksud dengan kata menang ini. Saudara, kita terus datang menyembah Tuhan. Saudara ya, ini saudara kasih Tuhan. Ketika dikatakan dunia tidak mengenal, orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, dia tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan, dan dia tidak akan pernah peduli kepada Tuhan, dan dia tidak akan pernah hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau orang mengenal Tuhan, saudara, rasa takut itu ada di hatinya. Yaitu apa? Menghormati Tuhan, menghormati sesama, itu ada saudara. Orang yang takut Tuhan akan tahu menghormati manusia juga. Ini saudara ya. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa hormat terhadap sesama kita. Amin saudara. Dan kita mengenali diri kita. Itulah gunanya ada Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Bukan tindakan sesuka hati saudara, tapi tindakan yang benar. Ini saudara, adanya Roh Kudus diberikan bagi gereja Tuhan untuk memimpin kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran itu adalah firman Tuhan saudara. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita yang mengenal Dia, maka kita akan menerima saudara, dan kita akan melakukan akan kehendaknya saudara. Allah dikenal melalui perbuatan-perbuatannya, dan Allah disembah melalui kebenarannya ya. Jadi melalui perbuatan Tuhan kita mengenal mujizat yang Dia lakukan, segala perkara yang Dia lakukan. Kita mengenal bahwa Dia adalah Allah. Dan Dia dikenal di dalam apa? Penyembahan. Oleh sebab itu katakan apa saudara? Siapa yang mau menyembah Bapa sekarang ini, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, tadi saya katakan Allah itu dikenal melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan Allah itu disembah melalui kebenarannya. Saudara, Dialah kebenaran itu. Jadi ketika kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mengapa rasul-rasul ini memakai banyak bahasa saudara? Karena Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Ada bahasa-bahasa baru yang timbul saudara. Tapi orang yang tidak mengerti, mereka tidak merasakan. Dan mereka akan dikatakan, mereka itu sedang mabuk. Dikatakan, mabuk apa? Mabuk anggur manis. Saudara, mabuk tapi anggur manis. Coba saudara, orang mabuk itu anggur yang pahit ya, yang asam. Katanya ini anggur manis saudara. Coba sindiran yang luar biasa. Orang yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan berkata bahwa itu sesat. Tapi saya beritahu, semua kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sembah Tuhan, karena Allah dikenal melalui penyembahan yang benar ya. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini saudara tidak boleh diabaikan. Ini tidak boleh diabaikan. Kita menyembah karena Yesus memang harus disembah. Untuk apa kita ada saudara? Untuk menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin menyembah dirinya sendiri, tapi kitalah yang akan menyembah Yesus. Kitalah yang akan mempermuliakan Dia. Ini saudara. Jadi ketika kita datang sama Tuhan saudara, kita buka mulut.
kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita agungkan Dia, saudara. Jangan diam, saudara. Jangan diam. Nanti bilang, Tuhan kan tahu hati saya. Tuhan tahu hati kita. Dia pencipta kita kok. Dia tahu. Tetapi Tuhan mau, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab ya. Aku mendengar dan menjawab, Tuhan katakan. Maka aku akan menjawabmu. Ini saudara. Jadi Tuhan kasih semuanya. Maksudnya apa? Untuk apa mulut kita diciptakan Tuhan? Untuk berseru kepada Tuhan, saudara. Jangan bilang hati. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu memang. Saya katakan Tuhan tahu hati saya. Dan Tuhan lebih tahu hati saya daripada saya sendiri. Ini saudara. Tetapi Tuhan katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini saudara, pernah saya sampaikan, ketika ada doa yang naik di hadirat Tuhan, maka Allah di sorga bergerak. Ini saudara ya, maka Allah di sorga bergerak. Sebab saudara, kita tetap saudara melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita potong dan jangan kita tambahi, saudara. Dan Roh Kudus inilah yang memimpin kehidupan Rasul Paulus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Dan dalam perjalanan Rasul Paulus, Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin, sehingga Paulus ini bisa memberitakan firman Tuhan, mau masuk di salah satu kota di mana Tuhan tidak mau, Tuhan melarang, di mana Tuhan izinkan, Tuhan akan nyatakan. Yang memimpin Paulus menuju kepada satu kota, saudara ya. Dikatakan Paulus dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Paulus akan masuk dan Tuhan tidak berkenan. Tetapi ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan izinkan dia masuk ke dalam itu. Dan ini yang membuat Rasul Paulus apa, saudara? Melihat segala pembelaan Tuhan dalam kehidupannya. Di sini Paulus melihat pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ketika dia mau ke salah satu kota, Tuhan tidak izinkan. Tetapi ketika dia mau pergi ke tempat, ke kota lain lagi, itu Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan. Hanya karena melalui Roh Allah yang berbicara kepadanya. Jadi Roh Kudus ini memimpin manusia kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Bukan memimpin manusia kepada jalan yang manusia kehendaki, tapi memimpin manusia kepada jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi ketika mengapa Paulus bisa seberani itu menyampaikan firman Tuhan dengan segala tantangan yang berat? Karena Roh Kudus menyertai dia, karena Roh Kudus memimpin dia, sehingga dia berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi jangan kita kaget, saudara. Kalau anak kecil bisa dipakai Tuhan, itu karena Roh Kudus yang mengurapi, ya. Jangan kita kaget kalau orang nggak tahu baca, Tuhan pakai, saudara. Manusia ditetapkan dengan peraturan Allah dan menjalankannya di bumi ini, saudara. Itulah sebabnya, saudara, dikatakan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, ya. Selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan gerejanya. Tetapi Dia memberikan satu penolong dalam gereja Tuhan. Seluruh gereja Tuhan diberikan kuasa itu. Yaitu apa? Roh yang memimpin kepada kebenaran. Ini saudara. Dan gereja Tuhan sangat bersukacita pada hari ini. Termasuk kita yang ada di Arso ini, ya. Ada di Kerom kita bersukacita, saudara. Kenapa, saudara? Ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara. Ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Roh Kudus itu penting, saudara ya. Tidak bisa diabaikan, saudara. Roh Kudus tidak bisa diabaikan. Segala dosa bisa Tuhan ampuni. Tapi satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, yang tidak diampuni. Apa, saudara? Menghujat Roh Kudus, saudara. Coba kita buka Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat yang ke-28 begini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Ayat 29, tetapi apabila seorang
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Saudara, apabila menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Makanya tadi dikatakan ada orang yang menyindir, dia mabuk anggur manis. Di ayat yang ke-13 dalam pembacaan Kisah Para Rasul itu, lalu dikatakan Petrus, bagaimana mereka mabuk? Ini masih jam 9. Jam 9 pagi maksudnya. Mereka sedang kepenuhan, bukan mabuk anggur manis. Tetapi mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, dikatakan anak-anakmu akan bernubuat, saudara. Apa nubuat ini? Nubuat ini untuk membangun orang lain. Nubuat ini untuk menyatakan perkara yang ada, bahkan yang akan datang. Nubuat ini untuk membangun jemaat, untuk meneguhkan hati orang yang belum percaya menjadi percaya, karena Allah berbicara dan Allah menyatakan perkataan itu. Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk menyatakan segala perkara. Ini saudara, jadi tangkap ini. Kenapa dikatakan mabuk anggur manis? Mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal, saudara. Dunia tidak mengenal kuasa Tuhan, dunia tidak mengenal Yesus. Makanya dikatakan mabuk anggur manis. Tetapi mereka sedang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga ini terjadi penggelapan-penggelapan, saudara. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, ini adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Dari orang yang gak tahu apa-apa sampai dia bisa mengerti, hanya karena karya Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Bisa-bisa orang yang pintar jadi bodoh, saudara. Ya, karena apa? Ternyata gak ada apa-apanya. Ketika Roh Allah itu bekerja, orang pintar gak bisa apa-apa, saudara. Tetapi orang yang bodoh, Tuhan katakan, akan Tuhan pakai untuk mempermalukan dunia ini. Kenapa, saudara? Berarti Tuhan tidak memandang apa? Penampilan luar. Amin, saudara. Tuhan tidak memandang penampilan luar kita, saudara. Tuhan gak memandang IQ kita pintar atau enggak, saudara. Tuhan gak memandang dompet kita tebal atau enggak, saudara. Tuhan mau memberikan rohnya kepada siapa dia mau memberikan. Kalau dia melihat ada hati yang haus, dia berikan, saudara. Baik anak-anak sekalipun Tuhan akan pakai. Karena dikatakan dari mulut bayi-bayi akan ada keluar puji-pujian. Karena apa? Karena Roh Allah. Makanya Daud katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Saudara, Daud seorang raja bisa menari di hadapan Tuhan karena Roh Allah. Saudara, kita karena Roh Allah, dari orang yang keras bisa menjadi meleleh, saudara. Orang yang keras bisa menangis, saudara, di hadapan Tuhan. Ya, saya sudah pernah bersaksi. Saya diundang ke gedung BPD. Saya lupa lantai berapa itu. Saya lupa lantai berapa ya. Nah, di situ saya sudah lupa lagi bapak itu bapak siapa. Sudah dari zaman tahun berapa. Dia minta didoakan untuk jabatan, saudara, untuk jabatan. Tapi Tuhan bilang, perhatikan keluargamu. Minta jabatan, cukup perhatikan keluarga. Nyambung enggak, saudara? Kehendak manusia bukan seperti kehendak Allah. Rancangan manusia bukanlah rancangan Allah. Karena Allah katakan rancangan Allah itu jauh lebih indah daripada rancangan kita, saudara. Itu, saudara, ya. Saya diundang satu pejabat ke sana. Tapi puji Tuhan, saudara, bapak itu menerima dengan baik, saudara. Tapi saya katakan, seandainya Yesus tidak jawab seperti apa yang bapak kehendaki, apakah bapak masih percaya Yesus? Masih, dia katakan. Saudara, padahal detik itu putus hubungan saya dengan dia. Ini, saudara, karena tidak sesuai dengan apa yang kehendaki, yang terjadi dalam kehidupannya, saudara.
Hebat Roh Kudus itu, saudara. Berarti Roh Kudus tidak diatur pikiran manusia. Amin. Roh Kudus tidak diatur pikiran manusia, saudara. Tapi Roh Kudus mengatur semua yang ada di bumi ini. Ini loh, saudara ya, hebatnya Roh Kudus itu. Jadi kita merayakan hari yang terhebat hari ini, saudara. Ya, hari yang terhebat hari ini kita rayakan, saudara. Ya, apa, saudara? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ada yang sedih. Kenapa pergi ya? Kenapa pergi? Tetapi saudara, lebih baik Yesus pergi daripada dia ada bersama dengan murid-muridnya, daripada dia ada di bumi. Sebab ketika dia ada di bumi, gak ada Roh Kudus nanti, saudara ya. Gak ada Roh Kudus. Jadi ketika dia pergi, ada penolong yang lain yang diberikan untukku dan untukmu dan untuk semua gereja Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus inilah yang diperingati oleh seluruh gereja Tuhan, saudara, yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita hanya memperingati, saudara. Dan kita juga sudah menerima Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu yang sedang berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ini, saudara, hari yang terhebat yang kita rayakan. Bersyukur, saudara. Di tengah pandemi kita merayakan hari yang terhebat, saudara. Dan hari ini, saudara, apa yang kita dengar, saudara, ingat, saudara, bahwa Allah dikenal melalui perbuatan-perbuatannya. Karena kita mengenal dia, maka kita tahu, kita datang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau dunia nggak kenal, wajar. Hari ini mereka tidak datang menyembah Tuhan. Karena dia adalah hidup dalam dunia. Dan orang dunia, orang yang hidup dalam Tuhan, dia orang surga yang datang menyembah Tuhan pada hari ini. Ya, hari ini semua umat Kristen bersuka cita, saudara, karena ini hari raya besar orang Kristen, saudara. Hari raya besar untuk orang Yahudi ini dikatakan hari raya panen gandum. Tapi ada lagi yang mengatakan Minggu Putih. Saya nggak tahu apa itu Minggu Putih, saudara ya. Tapi semua itu adalah baik mengakui kebesaran Tuhan. Walaupun dikatakan hari raya panen gandum, Minggu Putih, tapi itu mengakui kebesaran Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ini, saudara, baiknya Tuhan memberikan kuasanya bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, ketika mereka berbahasa dengan bahasa dari suku ini, kok bisa ya? Mereka kok tahu ya? Itu kan bahasa kita, bukan bahasa mereka. Kok bisa? Mereka mulai bertanya-tanya, saudara. Mulai bertanya-tanya. Nah, ketika anak kecil dipakai Tuhan, ada apa ya? Ada apa? Tapi jangan salah memberikan jawabannya seperti yang mereka berikan. Mereka sedang mabuk anggur manis, dikatakan. Padahal mereka sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi lihat, saudara, kebenarannya, keasliannya, saudara. Dari buahnya lah pohon akan dikenal. Amin. Untuk apa kita bicara Roh Kudus tapi kehidupan tidak sesuai? Ini, saudara, ya. Dari buahnya lah pohon itu akan dikenal. Oleh sebab itu, saudara, jika engkau benar anak Tuhan, maka hasilnya juga adalah anak Tuhan. Amin, saudara. Maka hasilnya juga akan kebenaran. Bukan dunia ini yang memberikan hasil, tapi kebenaran itu yang ada pada kita akan mengeluarkan hasil dan akan dinikmati banyak orang. Baik, puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan ya. Kita tetap kuat, kita tetap setia kepada Tuhan, saudara ya. Bersukacita hari ini ada suatu kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Dan saya bersyukur, saudara, kalau hari ini kita masih merayakan hari Pentakosta. Dan hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenali perbuatan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah ragu untuk mengiring Tuhan sampai dia datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.